Sering kita mendengar bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil secara politik, adil secara hukum, adil secara ekonomi. Indonesia memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Bahkan sistem ekonomi kita ialah sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Tentu tidak lucu ketika kita mengetahui bahwa apa yang tertulis dalam konstitusi kontradiktif dengan realitas. Kenyataannya, hari demi hari, waktu demi waktu, negara kita cenderung liberal dan mengarah pada kapitalis. Apa sih pengertian kapitalisme? Lalu apa yang salah dengan sistem kapitalisme? Lalu, apa penyebab sistem ini dapat menyebar ke seluruh dunia? Kemudian, apa sajakah dampak positif dan negatif dari sistem ini? Selanjutnya, kami akan memberikan analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sistem ekonomi kapitalisme ialah sistem di mana kapital atau pemilik modal menguasai alat-alat produksi. Alat-alat produksi tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalisme ini, pemerintah hanya sebagai penjaga gawang yang di mana dia memberikan kebijakan, sementara yang bermain adalah para kapital. Ketika kita berbicara mengenai kapitalisme, perlu untuk kita mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan paham kapitalisme mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama, berdasarkan dari referensi yang telah kami kumpulkan, ialah globalisasi. Dua isu globalisasi yang tak terbantahkan saat ini ialah di bidang politik, yakni demokrasi. Kemudian di bidang ekonomi adalah liberalisme yang kemudian akan menghasilkan kapitalisme itu sendiri. Perlu kita mengetahui bahwa globalisasi menjelaskan bagaimana ia menentukan interaksi dengan tingkah laku para aktornya dan karakteristik hubungannya. Dan menjadi garis bawah saat ini ialah globalisasi menjadi alat utama dalam menyebarkan paham kapitalisme di seluruh penjuru dunia. Faktor yang kedua ialah sebuah bangsa yang lemah, sebuah bangsa yang tidak memiliki kedaulatan penuh atas bangsanya sendiri, akan mudah untuk dipengaruhi oleh paham kapitalisme. Kapitalis asing akan mudah untuk mengangkangi negara tersebut. Mereka seolah menjadi lintah yang menghisap kekayaan alam yang ada. Sebuah bangsa yang lemah, sebuah bangsa yang tidak memiliki kedaulatan penuh atas negaranya sendiri, tak akan pernah mampu sepenuhnya berpijak pada ideologinya. These boxer shorts were made in one of the factories we investigated. Before we left London, we bought a pair at a Gap store in Oxford Street for £8. Out of that £8, an Indonesian worker gets less than 4 pence. It's the same for running shoes that sell here for £100. Out of that £100, a worker gets around 40 pence. That wouldn't even buy the laces. Ya kami kaget, benar-benar ya. Oh ternyata kami dalam satu celana ini kami bisa menguntungkan pengusaha begitu banyak. Apalagi ribuan celana. Sehari minimal kami harus menghasilkan 3.000 celana. Itu minimal. Last year, the chief executive of Gap earned more than $5.5 million. The profits of Gap were $1.38 billion, and this is typical of many companies. In order to protect the workers in this film, we have not named the factories we investigated. In Indonesia, as in other countries which have sweatshop economies, workers who speak out face the danger of victimization from contractors. Every day, more than $100 million is transferred in debt repayments from the poorest countries on earth to the richest.
The poverty of families like this is paying off Indonesia's huge debt. The conditions of the IMF's latest loan include a reduction in subsidies on certain fuel and food. Half this, millions of ordinary people have protested against the power of the IMF and the World Bank and the imposition of Western power. People have marched and petitioned against privatization, against selling off their water, against turning their farms into suppliers for the dinner tables of the rich. Now the protests have spread to Western countries, from Seattle to Melbourne, London to Genoa. Policies make it illegal for governments to hinder the profits of big business. This is known as free trade. If there's one feature about Rich countries like Britain, globalization is well advanced. The disastrous selling off of the railways and the creeping privatization of everything from healthcare to air traffic control. The financial pages celebrate a booming economy, yet 1 in 5 British children grows up in poverty. There are almost 10 million Britons living in poverty. The gap between the rich and the rest gets wider, and this is said to be a spurious cause. All over the world, millions of ordinary people are asking why they have no say in decisions that bring hardship to their lives. They don't accept the view of President Bush and Prime Minister Blair that there's no other way. In Britain, the fact that only 25% of the electorate voted for the Blair government is part of this great unease. Why, people ask, should we accept a system of winners and losers, a system that puts a dollar sign on every public service and almost every human value? Why not abolish the World Bank and the IMF and the World Trade Organization and replace them with genuine trade and development institutions that are democratically accountable? And why not cancel a debt that condemns nations like Indonesia to poverty and disease? These are dangerous times. The one superpower left in the world has made its ambitions clear. This is a document of the United States Space Command. It says, the globalization of the world economy will continue with a widening between haves and have-nots. It says only military dominance will protect America's commercial interests. Why should we accept this? Why should our children have to face these divisions and dangers? None of them is God-given. All of them can be changed. Pasar tradisional, inilah realitas bagaimana mereka mewakili hati mereka yang tergerus oleh kapitalis yang tak bergelimang harta. Dampak buruk dari kapitalisme telah kita saksikan bersama. Seperti yang ada di belakang kami, ini adalah salah satu tumbal bukti nyata demokrasi yang sering kita sebut sebagai kapitalisme. Bukti dari kapitalisme yaitu ketidakadilan sosial, kemelaratan, serta lingkungan kumuh. Chances are when said and done, who'll be the lucky ones who make it all the way? Though you say I could be your answer, nothing lasts forever, no matter how it feels today. And chances are we'll find a new equation, and chances roll away from me. Chances are all they hope to be. Right? Don't get me wrong, I'd never say never, 'cause though love can't change the weather, no act to guide. Tunggu dulu. Kenapa sih kalian ngejudge kapitalisme buruk? Ada positifnya tahu. Kayak catatan gue nih ya.
mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas mewujudkan produksi dan harga ketingkat wajar dan rasional, mendorong motivasi pelaku ekonomi mencari prestasi terbaik. Keren kan? Saya tetap menolak kapitalisme karena kapitalisme banyak berdampak negatif terhadap masyarakat, yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh sebab itu, solusi dari saya, utamakan kesejahteraan rakyat karena rakyat yang lebih utama. Ketidakadilan sosial, kemelaratan, lingkungan kumuh menjadi salah satu faktor terpuruknya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme perlu kita lawan dengan membangun sistem ekonomi yang mandiri. Sistem ekonomi yang mandiri perlu dianut oleh negara terbelakang demi melawan sistem ekonomi kapitalisme. Kita berbicara tentang kesuksesan kapitalisme di Amerika dan Eropa. Tapi bagaimana dengan Asia, Amerika Latin, dan Afrika? Seperti tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berkembang karena maksaan sistem yang ada dengan mengikuti sistem mereka. Seharusnya setiap negara diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan karakternya, sehingga negara tersebut dapat tumbuh karena sesuai dengan karakter yang ada di negara tersebut. Saya tidak setuju dengan kapitalisme karena saya menemukan kapitalisme ini menjijikan. Ini kotor, itu mengasingkan. Dan kapitalisme juga bisa menyebabkan peperangan, pengasingan, maupun persaingan. Saya akan tetap menolak kapitalisme. Karena apa? Karena kapitalisme merugikan rakyat-rakyat kecil seperti cuplikan yang ditayangkan sebelumnya. Sistem ekonomi kapitalisme jelas saya menolak karena banyak sekali dampak negatifnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, segala sesuatu itu telah diatur dalam Al-Quran. Jadi menurut saya, solusi terbaik untuk mengatasi kapitalisme adalah menegakkan syariat-syariat agama Islam, di mana hal-hal duniawi itu semuanya ada dalam Islam. Pendapat saya mengenai kapitalisme, saya sendiri kurang paham dengan kapitalisme. Karena kapitalisme akan menyebabkan kesenjangan sosial, di mana di negara kita ini banyak juga orang-orang miskin yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan orang-orang kaya, di mana kesenjangannya sangatlah jauh. Apalagi jika kapitalisme akan menginjak negara kita, makin jauh kesenjangan, makin banyak orang miskin dan orang kaya makin kaya. Jadi saya sendiri intinya tidak setuju dengan kapitalisme. Kalau menurut saya pribadi, saya kurang setuju sama konsep kapitalisme karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Islami yang, mohon maaf, dianut oleh mayoritas agama di negara kita. Menurut pendapat saya, ketika kita berbicara mengenai kapitalisme, satu kalimat yaitu saya menolak kapitalisme. Alasannya adalah karena ketika saya melihat dari sisi apapun, baik itu dari sisi agama yang saya yakini yaitu Islam, baik itu dari sisi sosial, itu hanya menguntungkan untuk beberapa kalangan saja. Dan itu juga hanya menguntungkan untuk kaum borjuis. Selanjutnya, kalau untuk solusi, saya menyarankan seperti apa yang telah disampaikan dalam video yang telah kita putar, yakni kalau untuk sistem secara dunia, bubarkan saja WTF, bubarkan saja WTO, karena itu hanya merupakan alat dari Barat untuk mempengaruhi seluruh dunia untuk menyebarkan paham liberalisme yang ujung-ujungnya adalah kapitalisme itu sendiri. Dan kemudian kalau untuk internal, untuk nasional itu sendiri, untuk negara kita, yaitu perkuat dari kedaulatan kita sendiri supaya tidak mudah untuk diintervensi oleh bangsa lain. Telah terjawab sudah mengenai pengertian, penyebab, dan dampak dari kapitalisme. Ketika kita berbicara mengenai kepantasan sebuah sistem ekonomi yang diterapkan pada sebuah negara, semua sistem ekonomi adalah pantas, sosialis maupun kapitalis. Tapi ketika kita berbicara mengenai Indonesia, telah begitu jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia bukan penganut kapitalis, tetapi adalah suatu kesalahan ketika realitas kontradiksi terhadap apa yang tercantum dalam undang-undang. Alasan kita harus menolak kapitalisme ialah, yang pertama, tidak sesuai dengan undang-undang. Kedua, tidak sesuai dengan ideologi dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga,
kapitalisme memudarkan kedaulatan bangsa. Yang keempat, kapitalisme adalah bentuk kolonialisme baru. Dan yang terakhir, kapitalisme hanyalah anak dari liberalisme, merupakan alat yang digunakan Barat untuk mendapatkan keleluasaan dalam memuluskan kepentingannya untuk menjajah bangsa lain termasuk Indonesia. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi.